Kamu pernah lihat nggak berita tentang penggerebekan rumah seorang pejabat? Terus ternyata di dalam rumahnya ditemukan uang tunai ratusan miliar rupiah, bahkan emas batangan. Bukan adegan film, ini kejadian nyata di Indonesia. Misalnya, waktu Bareskrim Polri bongkar sindikat judi online dan nemuin uang tunai 530 miliar rupiah, tumpukan duitnya sampai dimasukin dalam karung-karung besar. Atau waktu Kejaksaan Agung geledah rumah pejabat MA, mereka nemuin kotak-kotak berisi batangan emas dan dolar yang terselip tulisan, "Titipan perkara Ronald Tanur." Kalau lihat jumlah uang segitu, pertanyaannya satu, gimana bisa uang hasil kejahatan itu masuk ke rekening atau sistem perbankan tanpa langsung ketahuan? Nah, disinilah keajaiban gelap yang namanya money laundry atau pencucian uang beraksi. Pencucian uang itu sederhananya adalah proses buat nyamarkan asal-usul uang haram biar kelihatan bersih. Jadi misalnya, kamu dapat uang dari hasil korupsi, narkoba, judi, atau kejahatan apapun, uang itu kan jelas-jelas nggak bisa langsung dimasukin ke bank, bisa ketahuan. Maka dilakukanlah serangkaian trik buat mencuci uang itu. Dan prosesnya ternyata sistematis banget. Ada 3 tahap utama yang biasanya dipakai. Pertama, namanya placement. Di sini, uang haram itu pertama kali dimasukin ke sistem keuangan. Misalnya ditaruh ke rekening bank, dimasukin lewat pembelian properti, atau dipakai buat bayar tagihan bisnis fiktif, tapi nggak langsung gede nilainya. Supaya nggak mencurigakan, pelaku biasanya pecah uang besar jadi transaksi kecil-kecil. Pernah dengar istilah strukturisasi transaksi? Nah, itu caranya. Tahap kedua, layering alias pelapisan. Di sini, uang itu mulai dipindah-pindah, dikaburkan. Bisa lewat transfer antar bank, beli aset lalu dijual lagi, bahkan ditukar jadi mata uang asing atau kripto. Tujuannya biar alurnya susah dilacak. Misalnya, uang dipindah ke luar negeri lewat rekening perusahaan cangkang, terus dari sana dibelikan saham, lalu dijual lagi, terus dikirim balik ke Indonesia dalam bentuk investasi. Ribet, memang sengaja dibikin ribet, biar penyidik pusing dan jejak uangnya hilang. Nah, pas udah cukup muter-muter, masuklah ke tahap terakhir, integration. Ini bagian dimana uang yang udah dicuci tadi balik lagi ke ekonomi resmi, dipakai buat beli rumah, mobil mewah, restoran, bahkan donasi sosial. Uangnya udah kelihatan bersih dan sah, dan orang yang nerima pun kadang nggak sadar kalau itu uang hasil kejahatan. Yang bikin ngeri, teknik ini nggak cuma teori. Udah banyak kasus di Indonesia yang nunjukin gimana pencucian uang ini jalan. Misalnya, waktu pemimpin pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang, ketahuan menggelapkan dana yayasan sampai 73 miliar rupiah. Duit itu dimasukin ke rekening pribadi, dipakai buat kepentingan sendiri, dan disamarkan seolah itu pendapatan yayasan. Di permukaan semua tampak sah, tapi begitu diusut, baru kelihatan alirannya mencurigakan. Lalu ada juga kasus Duta Palma Group. Kejagung menyita uang tunai 479 miliar rupiah dari kasus korupsi perusahaan sawit ini. Uang ini diduga mau dikirim ke luar negeri buat dicuci. Dan caranya, ya seperti biasa. Diselipkan lewat transaksi bisnis, dipindah ke bank luar negeri, lalu kembali dalam bentuk investasi. Dan jangan salah, dunia digital pun sekarang jadi ladang subur buat praktik ini. Lewat judi online misalnya. Banyak situs judi yang kelihatannya cuma main-main, tapi ternyata di balik itu ada skema pencucian uang besar-besaran. Pelaku pakai sistem kris, virtual account, atau payment gateway buat nampung uang dari ribuan pemain. Terus uang itu diputar lewat perusahaan-perusahaan palsu, bahkan ada yang nyewa influencer buat narik lebih banyak korban. Ujung-ujungnya, uang haram itu bisa masuk ke rekening, dibelikan aset, lalu dipakai untuk gaya hidup mewah. Yang paling bikin miris, kadang aparat hukum juga ikut terlibat. Contohnya, mantan pejabat MA, Zarof Rikar, yang rumahnya digerebek dan ditemukan batangan emas plus uang miliaran. Ada juga hakim di Surabaya, Heru Hanindyo,
yang sekarang jadi tersangka karena diduga menerima suap dalam kasus pengurusan perkara. Semua itu diduga terhubung dengan skema pencucian uang. Kalau kamu pikir ini cuma soal individu, salah besar. Menurut laporan dari PPATK, sepanjang 2024 aja, aliran dana mencurigakan yang terindikasi dari tindak pidana, terutama korupsi dan perjudian, mencapai lebih dari 984 triliun rupiah. Dan itu baru yang bisa dilacak. Bayangkan seberapa besar uang gelap yang mungkin belum terdeteksi. Masalahnya bukan cuma soal uangnya, tapi dampak besarnya ke ekonomi dan masyarakat. Pencucian uang bisa bikin kompetisi usaha jadi nggak sehat. Bayangin ada bisnis yang kelihatannya sukses banget, padahal cuma tempat nyuci uang. Modalnya dari hasil kejahatan, bukan dari kerja keras. Lama-lama bisnis-bisnis jujur bisa kalah saing. Belum lagi uang hasil kejahatan ini bisa dipakai buat biayain aksi kriminal lain, bahkan sampai pembiayaan terorisme. Makanya, negara-negara di dunia termasuk Indonesia terus perkuat pengawasan. Ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pelakunya bisa dipenjara sampai 20 tahun, plus denda miliaran rupiah. Tapi ya, praktiknya nggak segampang teorinya. Pelaku biasanya pinter dan licin. Mereka tahu celah hukum, tahu cara mainin sistem, dan kadang-kadang malah punya koneksi ke orang dalam. Dan disinilah peran kita sebagai warga juga penting. Kita bisa lebih peka terhadap transaksi mencurigakan. Misalnya, tiba-tiba ada orang yang gaya hidupnya nggak sesuai penghasilan. Atau ada bisnis yang selalu rugi tapi tetap jalan. Kita juga bisa lapor kalau nemuin transaksi aneh. Karena makin banyak yang sadar, makin sempit ruang gerak para pelaku. Intinya, pencucian uang itu bukan cuma soal menyembunyikan uang haram, tapi soal bagaimana kejahatan bisa terus hidup dan tumbuh lewat sistem keuangan yang seharusnya bersih. Selama kita tutup mata, mereka akan terus bergerak diam-diam. Tapi, kalau kita paham dan waspada, kita bisa bantu ngejaga integritas ekonomi kita. Dan buat kamu yang merasa video ini membuka wawasan, jangan lupa subscribe channel ini. Karena di sini kita nggak cuma bahas soal uang, tapi juga soal cara berpikir yang lebih cerdas soal dunia finansial. Nyalain loncengnya juga, biar kamu nggak ketinggalan pembahasan penting lainnya. Ingat, uang bisa jadi berkah, tapi juga bisa jadi bencana kalau nggak tahu asal-usulnya.